Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saya percaya bahwa sepanjang minggu ini kita sudah mengalami berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan. Kita mengalami pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, mari di hari ini kita mau bawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang beribadah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Mari tinggalkan sejenak semua aktivitas kita. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya ingin mengalami hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya mau mengajak kita berdoa. Kita teduhkan hati kita teduhkan pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau yang terus membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Pagi hari ini kami naikkan syukur kepada Tuhan atas perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, dan semua berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami sepanjang minggu ini. Hari ini kami datang menyembah Engkau, membawa hidup kami sebagai penyembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan di altar-Mu, biar Tuhan yang menerima setiap penyembahan kami. Berkati ibadah kami dimanapun umat-Mu sedang mengikuti ibadah online. Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberkati, dan Engkau menikmati setiap pujian penyembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya
Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan bimbang. Jangan bimbang. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 30 ayat 26 sampai 29. Injil Yohanes pasal 30 ayat 26 sampai 29. Saya akan bacakan bagi kita semua. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebimbangan seringkali membuat seseorang tidak berani mengikut Tuhan dengan total. Sehingga orang tersebut tidak bisa melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan bagi dia. Tidak sedikit saya temukan orang tidak mengalami terobosan dalam hidupnya karena dia bimbang. Sehingga tidak bisa all out ikut Tuhan. Ikut Tuhan setengah-setengah. Bahkan sudah ikut Tuhan, masih juga percaya kepada dukun. Sudah ikut Tuhan, tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena mereka bimbang. Karena mereka tidak sungguh-sungguh mempercayakan hidup mereka ke dalam rencana Tuhan. Mereka masih percaya bahwa ada hal yang layak untuk diandalkan selain Tuhan. Andrew Jackson. Andrew Jackson ini adalah Presiden Amerika Serikat yang hidup di tahun 1767 sampai 1845. Andrew Jackson pernah berkata seperti ini, "Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang." Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Hal itu juga yang disampaikan oleh Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan bahwa hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan.
Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang bimbang itu tidak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Orang yang mendua hati atau bimbang, percaya sama Tuhan, percaya sama dukun, datang ke gereja melayani Tuhan, tapi hidupnya juga sehari-hari nggak benar. Ini orang yang mendua hati, saudara. Alkitab katakan orang yang bimbang dan mendua hati, hidupnya nggak tenang. Hidupnya selalu gelisah. Hidupnya selalu dikuasai ketakutan. Oleh karena itu, kita harus menang terhadap kebimbangan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang dialami murid-murid, khususnya Thomas. Thomas, ketika dia mengikut Tuhan, satu saat dia mengalami kebimbangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena ternyata apa yang dia harapkan, apa yang dia pikirkan, itu tidak sesuai dengan kenyataan yang dia hadapi. Ketika dia melihat Tuhan Yesus mati di salib, dia mulai dikuasai oleh kebimbangan. Karena memang saat itu murid-murid sangat berharap banyak kepada Tuhan Yesus. Mereka sangat bangga menjadi murid Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Di mana mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan-setan. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mentahirkan orang kusta. Bahkan mereka sendiri melihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Sampai satu titik mereka melihat guru yang mereka ikutin itu harus mati dengan cara yang sangat terhina, yang sangat tragis. Mati sebagai orang terkutuk disamakan dengan para penjahat kelas kakap, yaitu disalibkan. Melihat realita ini, melihat fakta ini, saat itu murid-murid mulai goncang. Termasuk Thomas. Bahkan ketika Yesus sudah bangkit pun, Thomas tetap tidak percaya. Thomas tetap meragukan, benarkah Yesus bangkit? Sehingga ketika teman-temannya cerita bahwa Yesus bangkit dari kematian, Thomas berkata, kalau aku tidak mencucukkan jariku ke lubang tangannya yang kena paku, saya tidak akan percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita mengalami hal yang sama. Kita pernah mengalami mujizat Tuhan. Kita pernah mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi kita menemukan hari-hari ini seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan tidak berdaya menolong hidup kita. Seolah-olah Tuhan tidak peduli atas hidup kita. Masihkah kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk memulihkan dan menolong hidup kita? Masihkah kita percaya bahwa rencana Tuhan itu baik bagi kita? Atau kita sudah mulai meragukan Tuhan dan kita mulai bimbang? Akhirnya kita mulai mencari pertolongan ke tempat lain. Sudah tidak lagi mau berharap kepada Tuhan. Tidak mau lagi mengandalkan Tuhan.
Bukankah itu yang dialami murid-murid? Bukankah itu yang dialami Thomas? Ketika dia lihat sang guru yang selama ini dia andalkan, yang melakukan banyak perkara-perkara ajaib, tiba-tiba menjadi pribadi yang tidak berdaya di tangan tua-tua Yahudi, di tangan tentara Romawi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya Tuhan izinkan kita hidup seolah-olah Tuhan tidak berdaya. Seolah-olah Tuhan tidak peduli. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita. Saat itu, masihkah kita percaya? Atau kita mulai meragukan Tuhan dan mulai bimbang? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa murid-murid sampai bimbang dalam mengikuti Yesus? Mengapa murid-murid sampai bimbang? Padahal mereka mengalami langsung Tuhan. Melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Mereka hidup bersama dengan Tuhan 3,5 tahun. Mengapa? Saya temukan minimal ada 2 alasannya. Kenapa sampai mereka bimbang? Yang pertama, mereka sebenarnya belum mengenal Tuhan dengan benar. Walaupun mereka hidup bersama dengan Tuhan, walaupun mereka melayani bersama dengan Tuhan, mereka belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Makanya suatu saat Tuhan pernah bertanya kepada mereka, menurut orang lain siapa aku? Setelah Tuhan bertanya seperti itu, Tuhan tanya kemudian kepada mereka, menurut kamu siapa aku? Ketika Tuhan bertanya, menurut kamu siapa aku? Murid-murid semua diam. Tiba-tiba Petrus nyeletuk, saudara. Berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan katakan, berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia yang mengatakan kepadamu, tapi Bapakku yang mengatakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal Tuhan itu sangat penting. Saat itu murid-murid belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Belum. Bagi mereka Tuhan Yesus hanyalah seorang tokoh agama yang sedang dipersiapkan untuk menjadi raja di Israel setelah dia mengalahkan pemerintahan Romawi. Karena memang saat itu orang Israel sedang dijajah oleh Romawi. Mereka hidup di dalam penjajahan. Mereka sedang menantikan seorang tokoh seperti Daud yang bisa mengalahkan Goliat. Mereka berharap bahwa Yesus akan tampil mengalahkan pemerintahan Romawi. Ternyata apa yang mereka pikirkan itu berbeda dengan apa yang Tuhan maksud. Mereka tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Bapak, Ibu, kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua, kenapa mereka sampai bimbang? Mereka tidak mengerti tujuan kedatangan Tuhan. Mereka tidak mengerti kenapa sampai Tuhan Yesus datang ke dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan cuma sekedar menyembuhkan. Bukan cuma sekedar memberkati. Bukan cuma sekedar menjagai atau melindungi kita. Bukan. Banyak orang datang kepada Tuhan hanya sekedar supaya dia diberkati. Supaya dia disembuhkan.
supaya dia dilindungi dan dijagai. Itu cuma tanda, bukan tujuan utama kedatangan Tuhan. Saat itu murid-murid hanya mengenal Tuhan Yesus sekedar untuk itu. Mereka tidak tahu apa tujuan utama kedatangan Tuhan. Dan menurut hemat saya, tidak sedikit orang Kristen tidak mengerti tujuannya. Kenapa dia harus mengikut Tuhan? Kenapa dia harus percaya kepada Yesus? Kenapa dia harus ke gereja? Kenapa dia harus melayani? Sehingga tidak jarang akhirnya orang-orang seperti ini mengalami kekecewaan. Mengalami kebimbangan, mengalami keputusasaan. Tujuan Tuhan datang ke dunia bukan cuma sekedar menyembuhkan, memberkati kita. Tujuan utama Tuhan datang ke dunia selain untuk menebus dosa kita, adalah untuk membawa kita kembali kepada rancangan Allah yang semula. Apa rancangan Allah yang semula? Segambar dan serupa dengan Allah. Apa artinya segambar dan serupa dengan Allah? Segambar dan serupa dengan Allah artinya serupa dengan Yesus. Cara berpikirnya, tujuan hidupnya, selera jiwanya. Kita harus serupa dengan Yesus. Oleh karena itu, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, tujuan kita harus arahkan ke sana. Dan Tuhan akan pakai apapun untuk membawa kita kembali kepada rancangan Allah yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah atau serupa dengan Yesus. Kita harus mengerti tujuan ini. Ketika kita mengerti tujuan ini, maka tidak ada masalah lagi yang berarti bagi kita. Kalau kita tahu kesulitan itu akan membuat kita semakin serupa dengan Yesus, kita akan menerima kesulitan itu sebagai berkat Tuhan. Kalau kita tahu kekecewaan yang kita alami itu akan membawa kita semakin segambar dan serupa dengan Allah, maka kita akan menerima kekecewaan itu sebagai berkat Tuhan. Dan kita tidak akan kecewa sama Tuhan lagi. Kalau kita tahu bahwa pengkhianatan yang kita alami itu akan membawa kita segambar dan serupa dengan Tuhan, maka kita tidak akan menyalahkan siapapun dalam hidup kita. Bapak Ibu, itulah yang membuat kenapa murid-murid bimbang. Mereka belum tahu tujuan Tuhan datang ke dunia. Tidak mengerti tujuan kedatangan Tuhan. Mereka hanya mengerti bahwa Tuhan Yesus itu memberkati, menyembuhkan, menolong, membangkitkan orang mati. Mari, supaya kita tidak terjebak kepada ini, saudara. Bagaimana agar kita tidak bimbang dalam mengikut Tuhan? Bagaimana agar kita tidak bimbang mengikut Tuhan, saudara? Yang pertama, milikilah hati yang rindu mengenal Tuhan. Milikilah hati yang rindu mengenal Tuhan. Daniel 11 ayat 32. Khususnya ayat B dikatakan. Daniel 11:32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Daniel pasal 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Apapun yang terjadi dalam hidup kita kalau kita mengenal Tuhan, kita akan tetap kuat. Dan kita bertindak. Kita nggak putus asa.
kita tidak apatis, kita tidak kecewa, kita tidak pesimis. Karena kita tahu ada Allah yang bersama dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang kuasanya tidak terbatas, dan kasihnya sempurna atas hidup kita. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Setelah dia mengenal Tuhan, mengalami kasih Tuhan, setelah dia bertobat, tidak ada hal lagi yang terpenting dalam hidupnya selain mengenal Tuhan. Dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sejauh mana kita punya kerinduan ingin mengenal Tuhan dan ingin serupa dengan Tuhan Yesus. Keserupaan dengan Kristus itu harus menjadi tujuan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Ketika mengenal Tuhan dan keserupaan dengan Kristus yang menjadi tujuan kita, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, sesulit apapun masalah yang kita alami, kita tidak akan bimbang dalam mengikut Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana agar kita tidak bimbang dalam mengikut Tuhan? Miliki hati yang rindu mengenal Tuhan. Yang kedua, percayalah bahwa tidak ada rencana Tuhan yang jahat atas hidup kita. Tidak ada rencana Tuhan yang jahat. Tidak ada sesuatu yang jahat di hati Tuhan. Kalau Yesus dia sudah berikan kepada kita harta terbaiknya, dia akan berikan semua yang terbaik bagi kita. Namun kita harus sadari, tujuan Tuhan datang ke dunia untuk membuat kita semakin serupa dan segambar dengan Dia. Jadi yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Yang baik menurut Tuhan adalah kalau itu membawa kita semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Keserupaan dengan Kristus. Jadi jangan pernah berpikir negatif tentang Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan punya rencana yang jahat dalam hidup kita. Dia sangat mengasihi kita. Tidak ada rencananya yang jahat. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Rancangan Tuhan bagi kita, rancangan damai sejahtera yang membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, percayalah bahwa tidak ada rencana Tuhan yang jahat atas hidup kita. Mungkin saudara berkata, kok saya sekarang mengalami banyak masalah ya? Mungkin Tuhan izinkan kita mengalami masalah karena Tuhan sedang mempersiapkan kapasitas hati kita. Mempersiapkan kapasitas iman kita.
mempersiapkan kapasitas pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga ketika tiba waktunya Tuhan angkat dan berkati kita, kita tidak menjadi sombong. Kita tidak menjadi takabur, lupa diri. Sehingga kita melupakan Tuhan dan mengabaikan Tuhan. Percayalah, Tuhan sangat mengasihi kita. Rancangannya bagi kita, rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh pengharapan. Jadi bagaimana caranya? Agar kita tidak bimbang dalam mengikut Tuhan. Pertama, miliki hati yang rindu mengenal Tuhan. Yang kedua, percayalah bahwa tidak ada rencana Tuhan yang jahat atas hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah miliki pengalaman bersama Tuhan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan puas kalau kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Tahu tentang Tuhan, belum tentu mengalami Tuhan. Karena itu, miliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Libatkan Tuhan di dalam segala peristiwa hidup kita. Di dalam setiap keputusan-keputusan kita. Di dalam setiap respon-respon kita. Ketika kita libatkan Tuhan, saat itu kita akan melihat jalan-jalan Tuhan. Kita akan melihat tuntunan Tuhan. Dan saat itulah kita semakin mengenal Tuhan. Dan semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tidak bimbang. Semakin kita tidak bimbang, semakin kita mengalami Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes yang sudah kita baca tadi. Yohanes 20 ayat 26 sampai 27. Petrus, Thomas, dan murid-murid yang lain. Tentu mereka sudah tahu banyak tentang Tuhan. Karena mereka hidup 3,5 tahun bersama dengan Tuhan. Tetapi mereka mungkin kurang pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Mereka hanya melihat bagaimana Tuhan Yesus menolong orang lain. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang lain. Tapi secara pribadi, mungkin mereka belum alami. Saat itu Tuhan datang kepada Thomas. Dan berkata, Thomas, cucukkan jarimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali kesulitan, masalah, tantangan, itu sebenarnya kesempatan bagi kita untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Kesulitan, masalah, tantangan, itu kesempatan untuk kita mengalami Tuhan secara pribadi. Semakin saudara banyak mengalami kesulitan, semakin banyak pengalaman bersama dengan Tuhan yang akan kita alami. Kita tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan itu sebagai penyembuh atau Jehovah Rafa kalau kita tidak pernah sakit. Kita tidak akan pernah mengalami Dia itu Jehovah Jireh yang menyediakan, yang mencukupi kebutuhan kita kalau kita tidak pernah kekurangan. Kita tidak akan pernah mengalami Dia sebagai Jehovah Shalom kalau kita tidak mengalami apa artinya dikecewakan, dihianati, hidup di dalam ketakutan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu, mari miliki pengalaman bersama dengan Tuhan setiap hari. Libatkan Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kita. Di dalam respon-respon kita. Di dalam setiap keputusan kita.
Semakin kita melibatkan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Dia, mengerti jalan-jalannya. Semakin kita mengerti jalan-jalannya, semakin kita tidak bimbang mengikut Tuhan. Semakin kita tidak bimbang mengikut Tuhan, maka kita akan semakin melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita. Mari, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang hari-hari ini cukup berat. Ada banyak tantangan, kesulitan yang tidak bisa diprediksi. Tapi, masihkah kita percaya sama Tuhan? Atau kita izinkan kebimbangan itu menguasai hidup kita? Saya berdoa supaya kita semakin mengalami Tuhan, sehingga kita tidak lagi bimbang di dalam mengikut Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali meragukan Tuhan, tidak mempercayai penyertaan-Mu, tidak percaya kuasa-Mu, tidak percaya rencana-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami. Bawa kami untuk semakin mengenal Engkau, mengalami Tuhan setiap hari di dalam hidup kami. Tuntun dan sertai langkah-langkah kami, Tuhan. Jangan biarkan kami ditipu oleh pikiran kami, oleh kebodohan kami, oleh keangkuhan hidup kami. Bawa kami masuk di dalam pengalaman bersama dengan Tuhan setiap saat. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati setiap umat-Mu. Kalau hari-hari ini mereka sedang mengalami keraguan-raguan, kebimbangan, Roh Kudus, biar firman-Mu itu meneguhkan hati mereka. Bawa setiap jemaat-Mu mengalami Tuhan secara pribadi. Berkati setiap umat-Mu. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah-Mu, ke dalam penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Tuhan buka jalan atas masalahnya. Engkau yang mencukupi segala kebutuhan umat-Mu. Lindungi setiap kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Bahkan Kau pakai setiap kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mempercayakan hidup kita ke dalam kasih setia Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, ke gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sehat, ya, saudara bisa mengikuti ibadah onsite di gedung gereja kita di Barata Entertainment lantai 2, Ruang Arjuna, jam 10 pagi setiap hari Minggu. Kita sudah ada ibadah onsite tentu dengan protokol kesehatan.
saudara bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah onsite. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan, atau persembahan misi, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.